Baiklah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johnson. Saya dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya izin mewawancarai Ibu untuk tugas akhir saya, yaitu tugas BK, yang dimana di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait BK di sekolah Ibu. Yang pertama yaitu, izin Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina. Saya merupakan guru baru di SMA Negeri 1 Mendes Kijang. Nggak terlalu baru juga, mungkin sekitar 2 tahun bekerja di SMA Negeri 1 Mendes Kijang. Oh, udah sekitar 2 tahun ya Bu ngajar di SMA. Terus eh, konflik apa aja yang sering Ibu temui di SMA itu, Bu? Untuk konflik yang sering terjadi, eh, karena kenakalan remaja sekarang banyak banget faktor-faktornya. Tentunya kenakalan remaja pertama kayak perkelahian perkelahian antar kelompok misalnya, atau mungkin juga ada antar perorangan. Selain itu juga dari kan kita di DKI nanti setiap semesternya itu, setiap ajaran baru itu nanti kita bakal ada kayak cari data-data siswa dan permasalahan-permasalahannya, entah itu dengan melaksanakan AUM umum, AUM PTSDL atau yang lainnya. Di situ kami menemukan eh, permasalahan siswa yang paling banyak itu adalah insecure, entah itu dari berat badannya yang terlalu gendut atau juga mungkin yang terlalu kurus, entah itu juga dari tinggi badannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang paling banyak, yang paling bisa dibilang masalahnya cukup besar gitu, itu mengenai broken home dari sisi siswanya. Ada beberapa. Ah, mungkin yang sering Ibu dengarkan perkelahian individu atau perkelompokan, Bu. Terus layanan apa yang Ibu lakukan kalau bertemu sama perkelahian individu dan perkelahian kelompok tersebut? Terus bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Jadi kita sebagai guru BK tentunya kita nggak boleh menyalahkan anak-anak murid kita, kayak si A, si B ini satu tim dan berkelahi dengan si tim B atau C gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak menyalahkan salah satu pihak atau kedua belah pihak, tentunya nanti konfliknya akan bertambah. Jadi kami sebagai guru BK akan mengadakan layanan mediasi. Jadi nanti layanannya itu adalah kami mencari tahu dulu kenapa bisa si siswa ini ada konflik perkelahian. Nanti alasan-alasan dari siswa kita terima, kemudian kita terima, kemudian kita ajak dia untuk diskusi bagaimana perasaan dia, apa yang dia alami secara tenang, secara kepala dingin. Nanti kita panggil dia ke ruang BK untuk mendiskusikan permasalahannya dan kita cari jalan keluar. Bentar ya.
Nah, biasanya ketika sudah menemukan alasan dari si siswa masing-masing ini, uh, kesimpulan yang dapat kami ambil itu mengenai kesalahpahaman. Dari hal-hal kecil bisa sampai ke perkelahian yang besar seperti itu. Jadi di situ nanti kita selesaikan agar siswa-siswinya bisa saling memaafkan, kemudian bisa aktivitasnya bisa berjalan lagi dengan baik. Maaf, mikrofonnya belum. Mas, mikrofonnya belum hidup. Bu, terus selanjutnya, terus yang masalah kan masalah individu perkelahian individu sama berkelompok udah diselesaikan, Bu. Terus yang bilang konflik yang kedua itu tentang masalah gizi, terus masalah tinggi badan, terus intinya masalah kesehatan pada siswa, Bu. Terus layanan apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan konflik itu? Untuk permasalahan-permasalahan yang kami jumpai dari awam umum tersebut mengenai berat badan atau tinggi badan itu misalnya di dalam satu kelas itu memiliki yang punya kesalahan yang punya permasalahan itu ada sekitar 15 orang. Di satu kelas itu ada 25 orang. Jadi layanan yang kami berikan itu karena dia lebih dari 3 orang, kami memberikan layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok ini kami jadwalkan sesuai dengan keadaan di sekitar sekolah nanti dan sekitar kelas, bagaimana bagusnya. Nah, layanan konseling kelompok ini nanti kami bagi apakah dia 5 orang satu kelompok atau bisa di 7 orang satu kelompok, nanti kita menyesuaikan. Nah, layanan kelompok ini apakah hanya 15 orang itu saja? Untuk muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau untuk kami nanti di satu kelas itu tetap diadakan semuanya. Istilahnya siswa-siswi yang 25 orang ini tetap diikutin layanan konseling kelompok agar kerahasiaannya itu tetap terjaga. Maksud dari kerahasiaan ini apa? Kalau seandainya di satu kelas itu yang dipanggil atau yang dilakukan layanan kelompok hanya di 15 orang siswa, tentunya nanti akan ada timbul pertanyaan, wah 15 orang ini kenapa ya? Nah, jadi kita buatlah di satu kelas itu harus tetap melaksanakan layanan kelompok. Nanti yang 15 orang tadi kita campur-campur ke yang 10 orang yang tidak bermasalah tadi. Jadi tetap terjalankan satu kelas gitu. Nanti kita bagi 5 orang, sampai nanti menemukan titik solusinya di setiap kelas. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, cara menyelesaikannya terkait masalah kesehatan atau gizi tersebut kepada siswa. Terus, izin bertanya, Bu, yang konflik yang ketiga yang sering terjadi tadi apa ya, Bu? Mengenai broken home. Yang mengenai broker home ya, Bu. Broken Terus home. kalau ada siswa yang mengenai konflik broker home tersebut, terus bagaimana tindakan Ibu sebagai guru BK cara menyelesaikannya, Bu? Nah, kalau untuk broken home sendiri,
kita nggak bisa bikin layanan per kelompok atau layanan konseling lainnya, seperti misalnya layanan konseling kelompok, layanan konseling, layanan bimbingan kelompok itu kita nggak bisa lakuin untuk menyelesaikannya itu pakai layanan itu. Uh, kita menggunakan layanan konseling individual karena nanti di situ akan banyak sekali permasalahan yang bersifatnya rahasia, benar-benar tidak bisa kita bagi. Kalau misalnya kita lihat dari permasalahan tinggi badan, berat badan, situasi tadi, itu mungkin permasalahan yang tidak berat, permasalahan yang masih bisa didiskusikan bareng-bareng gitu. Cuman kalau untuk yang broken home tadi, tentu kan sifatnya udah sangat privasi, udah menyangkut paut kedua orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi tentunya layanan yang sangat cocok itu kita buat layanan konseling individual. Nanti si siswanya tadi kita panggil, kita ajak ke ruang BK secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian nanti kita wawancarai sedikit demi sedikit, dan layanan ini pun kami lakukannya nggak cuma sekali karena masalahnya berat. Tentunya ada pertemuan konseling beberapa kali sampai masalahnya tuntas. Gitu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya wawancara Ibu sebelumnya. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk diwawancarai Bu. Saya Ahmad Johnson dari kampus Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Bu. Mohon maaf Bu apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sama-sama, saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dapat membantu hasil wawancara pada hari ini. Ya Bu, terima kasih Bu.